Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo, masih bersama saya Freko Zuhri dalam tema kali ini terkait dengan sekolah gratis SD dan juga SMP. Nah, kalau kita bicara soal sekolah SD dan juga SMP ini juga berkaitan dengan sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus gitu ya Pak, baik difabel gitu atau mungkin kita memikirkan bagaimana sekolah-sekolah di daerah terpencil juga. Untuk sejauh ini program dari pemerintah seperti apa Pak, memikirkan untuk sekolah yang tadi berkebutuhan khusus dan sebagainya? Sekolah kebutuhan khusus itu sudah khusus itu provinsi yang nangani di SLB, tapi sekolah SD SMP juga tidak boleh menolak ya, yang kebutuhan khusus, tapi ada kadarnya. Kalau sudah lewat kita ke SLB. Karena kita di SD SMP tidak ada guru khusus untuk penanganan seperti itu. Tapi dalam aturannya nggak boleh menolak, tapi diseleksi ada tingkat ke. Sementara ini bukan kita yang nangani, SLB itu adalah dari kewenangan provinsi gitu ya untuk menangani dari hal-hal ini. Nah, tapi kalau untuk beberapa sekolah yang katakanlah tadi tertinggal, kemudian dari segi fasilitas yang kurang dan sebagainya, ini seperti apa Pak pendataannya? Kalau di Bengkulu hampir merata, cuman kurang siswa saja. Kurang siswa. Siswa seperti daerah-daerah tua ya, daerah kampung, kemudian daerah Sukamerindu. Dulu sekolahnya itu sekolah cukup dekat, masyarakatnya sudah umur-umur, jadi siswa anak-anak itu kurang. Itu yang membuat siswa itu dikit. Ya. Nah, itu yang pernah kami merger ya, kadang-kadang ditutup atau disatukan. Nah, maka kita berusaha bagaimana mengembang sekolah itu arah Betungan, arah Kampung Melayu, Pulau Bay, itu sekolah-sekolah baru, karena situ program pengembangan kota di situ. Nah, itu yang akan kita usahakan. Pendirian sekolah baru di situ. Tapi kalau untuk sekolah yang tadi katakanlah tidak mendapat siswa gitu, tidak mendapat murid, ini seperti apa Pak? Ya, kalau dia dalam 2 tahun di bawah, kalau SD itu di bawah siswanya 60 orang dan tidak ada potensi untuk menambah, itu ditutup. Sekolahnya ditutup? Ya, tutup, disatukan ke sekolah lain. Oke, untuk tenaga pendidiknya juga dialihkan? Dialihkan. Ya, tenaga pendidik masih enak mengalihkannya karena guru SD itu hampir kurang. Karena sekarang ini pensiunnya itu hampir 90 orang per tahun sampai tahun 2029. Itu kebetulan impres dulu kan di zaman Pak Soeharto itu pengangkatan guru cukup banyak. Nah, inilah saatnya pensiun juga cukup banyak. Nah, maka artinya kalau mereka mau memindahkan ke SD itu mudah. Bahkan saya mengimbau silakan guru-guru SMP yang masih linier untuk pindah ke SD, itu ketimbang nggak dapat jam kalau dia sertifikasi, pindahlah ke SD. Karena SD langsung jadi guru kelas dapat sertifikasi. Ketimbang nunggu di SMP, dia sertifikasi tapi belum nggak dapat jam, nggak dapat sertifikasinya. Oke. Nah, kalau di SMP Negeri 1 sendiri Pak, kalau kita bicara tadi soal kebutuhan dari siswanya gitu ya, karena melihat dari kondisi siswa ini berbeda-beda, terutama untuk siswa yang kurang mampu. Dari sekolah sendiri seperti apa menyikapi hal ini Pak? Apakah ada pendataan untuk siswa dan lain sebagainya dengan kebutuhan-kebutuhan itu tadi Pak? Ya, jadi kalau di sekolah kita memang di awal tahun kita ada pendataan di awal tahun itu karena ada belangko isian ya. Ketika data itu muncul, itu yang kita sikapi. Mungkin anak yatim, anak yang tidak mampu, termasuk anak yang berkebutuhan khusus tadi, memang untuk di sekolah negeri kita tidak boleh menolak ya. Tetapi untuk menyikapinya kita memang ini ada kendala karena kita terkadang tidak punya tenaga pendidik itu untuk menyikapinya. Tetapi di SPMB itu ada pasal yang menyatakan tidak boleh menolak kalau dia mau. Tapi kalau tidak bisa melayani, ini malah dilema bagi kita gitu. Jadi itu sementara SMP 1 nggak ada yang berkebutuhan khusus, hanya saja kalau ada yang ekonominya menengah ke bawah itu tetap kita sikapi. Jadi dia kita bantu. Kadang-kadang untuk bantuan ini dalam bentuk apa nih Pak diberikan kepada siswanya Pak? Kalau kita itu mengedepankan sebagai anak angkat.
Jadi ya guru-guru itu dia menjadi anak asuh, ya anak asuhnya ya. Jadi dia dibelikan bukunya. Kita evaluasi setiap bulan itu kita berikan dia sumbangan, ya, patungan aja antar guru, karena ya katanya berbagi itu kan indah. Gitu. Benar. Ya. Mudah-mudahan dengan kita berikan support, dia tidak merasa minder dengan teman-temannya. Kalau bajunya sudah lusuh, kita ganti. Sepatunya sudah layak untuk kita ganti, kita ganti. Nah, seperti apa Pak? Mungkin singkat saja harapan ke depannya gitu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, apabila nanti bisa diterapkan untuk sekolah gratis ini, untuk harapan dari Pak Mutamin sendiri seperti apa? Ya kalau saya sangat setuju kalau memang sekolah itu gratis dalam konteks operasional ya. Tapi kalau biaya personal itu tidak mungkin bisa digratiskan semua, karena saya yakin itu cukup berat beban pemerintah. Padahal tanggung jawab pendidikan itu adalah orang tua, masyarakat, kemudian pemerintah. Ini ada dunia usaha dan industri, juga media massa itu punya peran juga untuk mengembangkan, karena mau tidak mau ini harus tersosialisasi dengan artinya memang semuanya berperan gitu ya. Seperti apa dari Pak Azmi sendiri untuk menyikapi hal ini, untuk kedepannya apa langkah dari pemerintah daerah Pak? Baik, nanti kita juga duduk bersama dengan swasta negeri gimana untuk menyikapi sehingga pendidikan tetap jalan dan tetap diharapkan mutu pendidikan tetap terjaga. Pertama gurunya, nanti kita duduk bersama, kita lihat dulu juknisnya bagaimana dan apa tindak lanjutnya dari keputusan MK ini, dan kebetulan sampai hari ini belum ada sampai ke daerah. Oke, harapannya untuk pendidikan di Bengkulu Pak seperti apa? Ya, dengan kondisi apapun kita tetap maju. Ya. Kita tetap maju, kita berusaha dengan apa adanya, sehingga pemerintah sudah mengadakan Basnas, kadang sudah berusaha mengambil dana cukup banyak, cukuplah kita upayakan sehingga ini diharapkan lebih maju. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Mutarimin, terima kasih Pak Azmi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, berkaitan dengan materi kita pada hari ini, sekolah gratis di SD dan juga SMP, dan kita masih menunggu bagaimana kebijakan dan juga langkah pemerintah ke depan, dan kita berharap bersama tentunya ada kolaborasi, kerjasama antar elemen masyarakat gitu ya, dan juga dari pemerintah, agar kita bisa mewujudkan nanti pendidikan di sini bisa berkualitas dan bisa menunjukkan bahwa anak-anak dan juga peserta didik maupun orang tua nanti bisa meningkatkan mutu untuk lebih baik. Akhir kata, saya Afriko Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.